Perkenalkan, nama saya Diki Irfansyah, NIM 180101115. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini sedang melaksanakan KKN Mandiri dengan siklus yang kedua, yaitu kunjungan ke sekolah. Assalamualaikum Pak, saya melanjutkan yang kemarin, yang waktu siklus 1 kan kemarin tuh ke rumah Pak. Nah sekarang sehubungan Bapak lagi mengajar di SMP PGRI ya Pak. Iya. Nah Bapak udah berapa lama Pak mengajar di sini? Kurang lebih 2 tahun ya, 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Nah gini Pak, sehubungan Bapak menjadi tenaga pengajar di sini, saya mau bertanya-tanya Pak beberapa aspek gitu Pak tentang sekolah ini. Siapa Pak kepala sekolahnya? Denny Kardiman. Pak Denny Kardimannya. Iya. Nah, hubungan selanjutnya Pak, apa yang dilakukan selama daring Pak di sekolah ini gitu? Apakah di dalam dari itu juga hanya tugas, apakah dikasih materi atau gimana gitu Pak? Selama daring ini yang kami lakukan di sini itu ya memang tugas memang diutamakan, cuman tapi tidak termasuk dengan kendala kan? Iya, tidak. Atau bicara dengan kendala? Tidak Pak, ya sekarang cuma agak Nah, saja gitu. tugas juga mengadakan biasanya tanya jawab dalam diskusi. Oh iya. Ya, jawab ya Pak. Mungkin selain dari tanya jawab mungkin ada penjelasannya Pak melalui daring gitu kan, melalui Zoom mungkin ya Pak. Iya. Nah selanjutnya apa program sekolah Pak selama daring? Mungkin ada program mau bagaimana atau gimana gitu programnya selama daring. Kalau program sekolah itu mengikuti aturan pemerintah Pak. Mengikuti terus aja ya Pak. Takutnya ada apa-apa gitu ya. Apalagi sekarang lagi PPKM ya Pak. Iya. Jadi apa yang dikatakan pemerintah seperti harus menutup sekolah, kami ikuti. Dan untuk program, kami belum berani mengedepankan program kami. Ya. Terus selama ini Pak, selama daring gitu kan, otomatis ada permasalahan mungkin gitu, mau di bidang IT apa kendala anaknya atau gimana gitu Pak, mungkin ada masalahnya. Banyak kalau masalah. Ya. Di antaranya kalau masalah yang pertama itu masalah ekonomi sih. Ekonomi Kalau dilihat ya masalah ekonomi. Kenapa berbicara ekonomi? Ya karena satu, tidak semua sekolah atau siswa itu memiliki fasilitas, dan kami tidak bisa memaksa. Iya. Yang kedua,
juga ada juga punya, tapi kendala bermasalah dengan ya pengisi pulsa, Kuota ya Pak. kuota seperti itu. Yang ketiga, kendala di sekolah untuk mengefektifkan pembelajaran tentang apa yang harus disampaikan dari sekolah. Iya. Itu sangat terbatas sekali dan sangat minim sekali. Karena apa? Mungkin karena jenjang pendidikannya yang belum dewasa. Belum dewasa ya Pak. Dewasa. Jangan dulu melihat gitu jenjang SMP gitu Pak. Saya aja lah kemarin lagi kuliah sama gitu Pak, punya kendala ketika pembelajaran daring sama seperti anak-anak SMP. Jadi ketika kuliah juga kendalanya sama kuota gitu kan, jaringan, alatnya gitu. Nah seperti itu Pak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya juga. Ya, sama-sama. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan ya Pak wawancara yang kemarin itu mengambil dari keluarga. Nah sekarang dari pekerjaannya langsung gitu Pak, kan Bapak sekarang tenaga pengajar. Nah otomatis ketika COVID-19 ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Nah ketika Bapak pembelajaran selama daring, Bapak menggunakan aplikasi atau pembelajaran ke rumah kan teman? Baik. Dikarenakan ya kita lihat kondisinya, karena kondisi kita di sini agak susah juga untuk melakukan daring keseluruhan gitu ya. Ya. Sebenarnya kami juga sudah melakukan proses pembelajaran dengan sistem daring, tapi tidak full gitu, tidak secara full. Karena kenapa? Terjadinya itu karena adanya kendala juga. Jadi kebanyakan siswa-siswa di sini khususnya itu masih kurang memiliki atau tidak banyak yang memiliki seperti gadget seperti itu. Jadi kan kalau daring itu kita itu harus memiliki alat-alat yang perlu digunakan ya. Ya. Contohnya HP, kemudian kalau punya laptop seperti itu. Kemudian, nah sehingga bagaimana cara kami atau proses pembelajaran di daerah sini gitu ya, khususnya di kami itu biasanya hanya materi-materi misalnya yang paling penting kita daringkan gitu ya. Nah kalau yang semisalnya materinya masih bisa tidak dengan cara daring gitu ya, penjelasannya kita tugaskan gitu. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu setidaknya ada 1 hari atau 2 hari datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Jadi dari tiap guru gitu, dari tiap guru. Dan tergantung masing-masing guru juga gitu. Tapi kebanyakan guru-guru di sini ya proses belajar daringnya seperti itu. Jadi tidak semuanya menggunakan Zoom gitu, atau tidak semuanya menggunakan Google Meet gitu. Ya satu lagi Pak. Ya. Masalahnya ini kan yang melihat kondisi di sini kan gadgetnya kurang. Nah, keluhan apa yang sangat-sangat dirasakan oleh seorang tenaga pengajar? Ya, yang menjadi problem ya bagi kami sebagai pengajar sebenarnya banyak. Ya, pertama dengan adanya sistem daring ini sebenarnya ada sebagian yang menyulitkan gitu bagi kami. Contohnya ya kalau misalnya kalau dari sisi siswa kuota kan itu harus ada gitu kan kuota, sementara bagi mereka yang malum lah di tempat seperti ini ya kota bukan kota gitu kan, kampung agak susah juga. Kemudian ada juga kendala sinyal seperti itu. Nah guru-guru juga sama, mereka juga ada yang berasal dari tempat yang sinyalnya kurang bagus gitu kan, sehingga ya mereka agak sulit gitu untuk melakukan proses pembelajaran daring ini. Sehingga mereka juga dengan tadi langkahnya dengan cara mengirimkan tugas itu jadi diambil oleh siswa. Jadi gini mungkinnya, jadi kalau
ininya bisa ke sekolah 1 kali atau 2 kali untuk Iya, pengambilan seperti tugas itu. mungkin gitu ya caranya. Seperti Nah itu. di sisi lain ada waktu juga untuk melaksanakan daring untuk Iya, seperti penyesuaian gitu untuk Iya. mengikuti saran pemerintah gitu intinya. Ya seperti itu. Ya. Jadi intinya kami juga istilahnya membantu Ya. pemerintah juga gitu kan dengan cara ya pendidikan sekarang harusnya seperti ini dari Ya, tapi kita juga melihat kondisi kita karena kondisi kita yang seperti ini gitu kan mau daring bagaimana kalau misalnya sinyalnya jelek ya kan. ya. Jadi siswa juga bingung gitu akhirnya proses pembelajaran akhirnya kurang Kurang maksimal, tersampaikan ya. ya kurang maksimal sehingga ya kami melakukan berbagai cara yang penting prokes itu tetap dilaksanakan seperti itu Ya, itu aja yang saya tanyakan Pak. Mohon maaf pengamuannya Pak. Terima kasih. ya sama-sama.